Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal eh, margarin di bensin. Jadi penggunaan margarin sebagai aditifnya bensin. Eh, karena kemarin ya motor ini rasanya nggak enak ya. Entah sama anak diisi bensin Pertamax yang belinya di mana ya, yang jelas penulis merasakan tenaga jadi nggak enak. Ya percaya atau enggak, beda pom bensin itu beda kualitas Pertamaxnya. Biasanya kalau Pertamaxnya bagus, Pertalite-nya juga bagus, premiumnya juga bagus. Ya setahu penulis seperti itu. Yang jelas penulis merasa tenaganya nggak enak. Nah wes diniati sekarang pakai margarin yang bisa dibilang overdosis. Ukuran berapa ya? Mungkin 3 jari ada ya, 3 ruas jari. Ukuran segitu. Tapi penulis larutkan ke bensin dulu. Bensin Pertamax. Jadi penulis larutkan dulu, eh, dibiarkan semalaman. Dibiarkan semalaman hasilnya adalah ada keraknya. Tapi ya bukan kerak, sorry, endapan. Ada endapan yang warnanya kuning gading, putih kekuningan. Kalau dikocok nyampur, tapi kalau dibiarin ngendap. Warna bensinnya sudah berubah dari warna biru jadi warna hijau ya. Hijau seperti ada suspensi, ada keruh-keruh warna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin apa? Ini ya. Ini campuran margarin cukup banyak ya. Kira-kira seperdelapan dari total inilah. Masih ada endapan. Tapi rupanya lebih sedikit karena sekarang ini tanpa campuran minyak goreng. Ya wes. Ya rencananya ini mau untuk campuran lah. Ini Pertamax ya, warnanya jadi hijau ini karena minyak goreng. Penulis pakai banyak ini. Keraknya nggak penulis pakai ya. Ini mungkin garam atau apa gitu ya. Ya wis lah. Cuma pengen nunjukkan itu aja. Ini penulis alasan pakai segini banyak soalnya entah sama anak diisi bensin apa nih tarikannya jadi sangat gak enak. Nanti lihat kenapa tarikan jadi enak atau enggak. Penulis isikan sekitar berapa itu, 100 ml kali ya, 100 ml. Ini kapasitasnya 6,6 liter full. Mungkin ini isinya tinggal 6 liter. 1 banding berapa, 60 ya. Seper 60 lah. Anggap aja 3%. Banyak itu. 3% itu banyak banget lah ya. Karena dosis yang biasa penulis rekomendasikan itu adalah 1 ml untuk 2 liter. Jauh ya. Tapi ya ini penulis nggak pakai langsung, tapi pakai dilarutkan ke bensin dulu.
feelingnya entah bisa ngomong sekarang atau masih nanti ya, karena biasanya efeknya kalau sudah agak jauhan ya, jauh ya, ketika mau nyampe kantor baru terasa efeknya. Kalau sekarang ini masih impresi awal, entah karena mungkin cuacanya dingin, tarikan sekarang jadi agak lebih enak, entah apa pengaruh atau enggak tahu. Yang jelas penggunaan margarin untuk aditif bensin ini sempat memunculkan banyak pertanyaan, yaitu soal kandungan air, soal garamnya. Apa efek garamnya ke mesin nanti? Soalnya kalau nggak salah maksimal itu 3% garam ya. Macam-macam sih, penulis lihat spesifikasinya. Minyak goreng itu beda-beda, garamnya apakah 2,4, 1,5% gitu ya. Kalau kandungan air margarin berapa ya? Nggak tahu ya. Yang jelas banyak yang nyarankan, banyak yang nggak banyak sih, ada beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah. Bagaimana kalau pakai shortening? Bagaimana kalau pakai BOS, BOS? BOS itu butter oil substitute. Oil substitute ya, kata kuncinya, yang terbuat dari butter mungkin ya. Jadi ada itu. Terus shortening juga disarankan. Alasannya adalah shortening itu nggak pakai garam. Jadi shortening nggak ada garamnya. Terus airnya jauh lebih sedikit. Jadi margarin itu masih ada airnya. Nah, kalau shortening itu nggak ada. Ini yang ngomong sales produk minyak kelapa sawit ya. Jadi ngomongnya itu, penulis pun coba cari-cari, ya akhirnya nemu agak lengkap lah ya. Jadi minyak kelapa sawit itu produknya secara umum dibagi dua, yang dari mesokarp atau dari daging buah atau dari kayak kelapa itu ya, sabutnya. Itu jadi produk yang namanya palm oil. Terus ada lagi dari daging buahnya, yang ya kalau kelapa itu yang diparut itu ya, parutan kelapa ya, itu namanya kernel. Jadi namanya produknya adalah palm kernel oil. Jadi palm oil itu mengacu ke yang dari mesokarpnya, yang palm kernel oil itu yang dari daging buahnya. Nah, ini produknya masih diproses lagi. Ada yang di RBD, refined bleach deodorized, RBD. Ada yang enggak. Kalau yang RBD depannya ada kata-kata RBD. Produk ini pun dipecah lagi menjadi yang olein dan stearin. Jadi selain yang kernel ada yang RBD, ada yang
dipisah lagi. Jadi produknya ada yang dari palm oilnya, ada yang RBD palm oil, terus RBD palm stearin, ini pemecahan padatannya, RBD palm olein, ini pemecahan cairannya, dan RBD palm olein ini yang jadi jadi minyak goreng. Terus yang RBD palm stearin ini mungkin yang jadi produk margarin dan shortening. Terus yang palm kernel oil juga gitu. Ada yang RBD palm kernel oil, RBD palm kernel olein, RBD palm kernel stearin, dan ada juga yang nggak di RBD kan. Banyak ya. Yang jelas hasil dari daging buah. Saya jelaskan dulu, balik asal lagi. Yang dari daging buah itu komposisinya beda dari yang dari mesokarpnya, yang dari kulit luarnya lah ya. Mesokarp itu apa namanya? Lapis luar lah ya. Saput kelapa, kalau yang di kelapa, buah kelapa. Sifatnya beda, dan penulis sempat lihat ya komposisinya beda banget antara yang palm kernel olein ya dengan palm olein, RBD palm olein ya, sorry. Kalau yang dari buahnya, palmitic asidnya sedikit, oleic asidnya sedikit. Opo saya asam sing akeh. Yang jelas palmitic asidnya sedikit. Palmitic dan oleic asidnya sedikit. Stearik asidnya juga sedikit sih. Ya tentu efeknya ke kendaraan bakal beda, karena ya komposisi kandungan asidnya beda. Ini asid, jangan dianggap pH 5, pH 3 gitu ya. Entah kenapa nggak ada yang namanya basa kan. Stearik base gitu nggak ada kan, asid toh ya. Asid ini bukan keasaman tapi jenis molekulnya kalau nggak salah. Penulis sudah lupa SMA, jangan tanya lagi lah ya. Pelajaran SMA itu ya apa sih? Asal tahu ya, minyak goreng itu sering disebut pH netral, pH 7. Walau kandungannya isinya asid-asid tok. Palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid. Selain produk-produk itu ada produk yang namanya distilasi atau fraksi. Nah, distilasi atau fraksi ini merupakan produk sampingan ya, bukan produk utama. Tapi konsentrasinya tinggi-tinggi, misalnya ya opo sih produknya Smart TBK itu ada yang stearik asidnya 50%, palmitiknya 50% ya pokoknya kira-kira kayak gitu. Fokus ke salah satu unsur ya. Tapi ya untuk kita kalau mau campuran jadi additive oli mesin
Itu ya wis, minyak goreng kemasan itu yang paling gampang, karena ya rasanya nggak ada yang jual ke konsumen ya. Kalau pabrik ya masa mau di orderi 1 liter gitu ya, kecuali kalau pabrik oli, ada pabrik oli yang jualan per liter itu. Kalau pabrik minyak goreng dibeli per liter kayak males ya, itu nang oli wae. Jadi rasanya di online tuh nggak ada khusus, misalnya apa BPK, apa sih BPK itu, SIM BPK sama eh, Smart TPK ya. Itu nama pabriknya yang benar sebut perusahaan. Mereka punya produk-produk eh, berdasar minyak goreng yang aktif dijual di pasaran. Sabun mandi itu juga dibuat dari minyak goreng loh ya. Makanya penulis ya kaget, tapi ya merasa wajar juga ketika lihat ada Shinzui. Shinzui itu dari BPK. Balai pada sembuh lah apa jenenge, nanti penulis cantumkan. Nah, kalau untuk minyak goreng gampang. Kita bisa beli mudah di pasaran RBD palem olein. Nah, yang untuk aditif bensin. Aditif bensin itu adalah yang penulis pakai acuan sebagai aditif bensin itu adalah kandungan stearik asidnya, yang kalau istilahnya itu ada stearinnya. Stearin itu banyak stearik asidnya. Nah, memang benar margarin itu ada garamnya, airnya banyak, benar itu ya. Ketika larutkan ke bensin aja kan ada endapannya. Jadi sebenarnya margarin itu kurang cocok untuk aditif bensin. Oh ya, kalau untuk bensin atau bahan bakar sudah penulis cantumkan ya. Terakhir ini ada jadi rame lagi minyak kelapa sawit dijadikan bensin. Walau ya penulis pernah bahas itu, harganya kalau nggak salah 35.000 per liter perkiraan harganya. Itu artikel cukup lama ya, ITB kan. Kalau nggak salah 35.000 per liter. Itu bensin ya, yang versi bensin. Yang versi solar namanya FAME, FAME. Yang harusnya nggak boleh pakai FAME ya. Harusnya pakai disuling pakai metode apa itu? Fischer-Tropsch ya, disintetik juga. Pakai proses sintesis harusnya. FAME itu juga sintesis ya. Sembuh lah. Apa sih jenenge bensin solar yang lebih modern dari FAME itu? Oh ya, HVO. HVO itu dari minyak kelapa sawit juga, tapi prosesnya beda dari FAME dan sifatnya lebih unggul dari FAME, terutama dari sisi penyimpanan. Kalau HVO entah berapa tahun, kalau FAME berapa bulan gitu ya, penulis lupa. Untuk bahannya sendiri RBD palem olein, minyak goreng. Padahal minyak goreng sekarang harga normalnya ya, kalau nggak disubsidi sudah 20.000 per liter. Dijadikan bensin kan mesti ada
ongkos katalisnya, ada biaya proses produksinya. Nggak mungkin lah murah ya. Ya kalau bahannya sama kayak minyak goreng, harga minyak goreng aja per liter sudah 20.000. Diproses lagi jadikan bensin, berapa harganya? Mahal lah ya. Makanya itu ya kurang populer. Secara polusi ya juga sama-sama hasil pembakaran hidrokarbon, apalagi ada CO, ada NOx, sama lah. Sama-sama bensinnya, sama-sama solarnya. Ya wes, sekarang ke produk yang gantinya margarin. Jadi margarin nggak sip karena ada garam dan air. Nah yang shortening ini enggak, katanya begitu. Tapi penulis lihat di spesifikasinya produknya Smart TBK, jenis shortening itu aduh banyak ya. Banyak jenisnya shortening itu. Mau yang mana gitu loh. Mau yang deep fry, mau yang krim, bakers apa jenenge, white apa setelah shortening gitu, white fat, belakangnya ada fat, ada bakers fat, ada pastry fat, fat ya, lemak. Jenisnya macam-macam. Dari Smart TBK sendiri nyebutkan ada 5. Penulis cantumkan aja ya, lupa penulis apa ae. Yang jelas banyak 5 dan beda-beda. Dan kalau lihat dari tipenya, itu yang paling cocok adalah yang white fat. Masalahnya kalau kita beli gak ono sing dodol jual bebas itu, adanya jual repack, dikemas ulang, karena memang dari pabrikan jualnya nggak ada yang literan, yang kilogram gitu, yang gram nggak ada. Satu dus entah berapa, 18 kilo kalau nggak salah ya. Kok mau lari gitu. Sebelum bahas belinya itu agak repot juga, karena ya walau keterangannya misalnya di Smart TBK kayak gitu white fat, itu kalau kita lihat deskripsinya dari masing-masing produk shortening ya, kan banyak tuh mereknya. Nah ada yang mungkin kita perlu perhatikan lagi, yaitu dari sisi itunya, tambahannya. Ada yang ditambahi iodin. Iodin itu yodium. Yodium itu kalau nggak salah diharuskan untuk mengurangi penyakit enceng gondok, karena banyak orang yang kekurangan yodium. Makanya dikasih iodin. Nah iodin entah apa efeknya, tapi penulis merasa kok rasanya kurang bagus kalau dipakai di oli mesin. Terus selain iodin ada flavor, rasa, ada flavor ya, ditambahi rasa. Kita mau dipakai di bensin ya nggak butuh yang ada rasanya. Lapo kok rasa, nggak butuh kita rasa itu. Jadi cari yang nggak usah pakai itu. Terus ada juga
emulsifier. Emulsifier ini adalah aditif yang membuat air jadi mudah bercampur dengan minyak. Jadi membuat air bisa nyampur dengan minyak. Namanya emulsifier. Nah, soal emulsifier ini apa jenenge? Ada pro kontra penggunaannya di aditif bensin. Pro kontranya antara de-emulsifier dan emulsifier. Mungkin lebih cocok kalau dibahas berikutnya ya. Yang jelas ada perdebatan soal emulsifier ini. Ada yang ngomong bahaya karena begitu air nyampur ke bensin pakai emulsifier, maka injektor yang tekanan tinggi bisa rusak gitu katanya ya. Penulis nggak tahu sendiri lah. Jadi ada produk aditif yang jual de-emulsifier, tapi ada juga yang jual emulsifier yang kalau penulis tahu, dokter mobil pernah review gitu ya, gimana cara menghilangkan air dari tangki. Tinggal tambahi aditif ini, airnya bakal nyampur ke bensin dan bensinnya bisa keluar. Tuh. Jadi dia tetap akan bersisa di bawah, dimana nanti lama-kelamaan tambah banyak dia akan masuk, tersedot dan masuk ke dalam proses pembakaran atau ke injektornya. Sekarang kita tambahkan ini, dia mengklaim bahwa dia bisa mengikat molekul-molekul air sehingga air itu dapat ikut terbakar keluar. Kocok sedikit. Tuh. Nah, dia berfungsi sebagai pengikat atau katalis untuk air-air ini sehingga dia dapat tercampur sama bensinnya. Itu ya. Wis nanti bahas nanti aja lah, wis tak kasih contoh dari dokter mobil aja lah untuk tahu fungsi emulsifier. Nah, kita kayaknya butuh yang nggak pakai emulsifier. Jadi kita nggak butuh yang ada iodinnya, nggak butuh yang ada flavor, nggak ada rasanya, nggak butuh yang nggak ada emulsifiernya. Biar ya masih pro kontra ya, kita hindari. Produk yang seperti itu namanya white fat. Kalau ada white fat yang pakai emulsifier juga, kalau kita lihat spesifikasi ya. Nah, wes termasuk buta lah kalau kita cari white fat itu. Soalnya white fat nggak dijamin bahannya dari minyak kelapa sawit, nggak dijamin itu dari stearin RBD palem stearin ya. Itu yang bikin susah. Makanya kalau beli ya kita nyarinya bisanya cuma dari perusahaan yang produksi produk-produk dari bahan minyak kelapa sawit. Jadi ya kalau penulis temukan sih banyak ya white fat itu, walau kebanyakan adalah white baker's fat ya. Kalau baker's fat beda lagi ya. Baker's itu ono opone gitu lah ya. Ada yang beda dari white fat. Yang benar-benar tulisan di dosnya itu white fat, penulis cuma nemu 2. Yang satu Simas, yang satu Forvita. Yang Simas ini kalau nggak salah pembuat yang sama dengan Vilma. Yang Forvita ini kalau nggak salah dari Bimoli ya.
nanti penulis lihat sendiri. Ya penulis rencananya ya kalau nggak Simas White Fat itu ya Forvita White Fat itu. Cuma repot juga karena gak ada yang deket-deket rumah ya, jauh-jauh. Ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya. Penulis cuma butuh 500 mg. Iya 500 mg ya. Eh 500 gram kok 500 mg. 500 gram setengah kilo. Harganya barangnya lebih murah daripada ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya antara 30.000, 25 sampai 30.000 kalau nggak salah. Mahal ya. Tapi ya wis entahlah, wis lihat nanti mau beli atau enggak. Jadi penulis pengen beli itu, nyoba itu. Yang fresh well apa? Penulis kan pernah nyebut pengen nyoba minyak goreng fresh well. Gak anu ya. Gak srek ya. Fresh well itu ternyata pembuatnya sama dengan yang membuat Tropical. Sama. Jadi ya mikir-mikir karena Tropical itu kayak gitu. Katanya sih ya kalau pingin untuk masak lebih awet pakai deep fry minyak goreng padat deep fry. Keunggulannya adalah itu pemakaiannya bisa lebih lama, untuk menggoreng nggak cuma 2-3 kali tok, bisa lebih lama 5 kali atau 6 kali. Terus hasil makanannya itu katanya apa jenenge keringnya lebih lama. Jadi ada yang ngomong ayam Kentucky ya yang digoreng pakai minyak goreng padat, deep fry fat atau apa gitu, bisa tahan 6-7 jam kering terus, kriuk terus 6-7 jam. Biasanya kerenyahannya sampai kapan? Sampai berapa jam? Kerenyahannya ini Pak, kita bisa jamin sampai 7 jam begitu. Masih Katanya ini barang yang sama untuk donat, pemasak donat gitu. Cuma untuk mau masak gitu katanya harus dipanasi 15 menit sebelum bisa encer. Masalah lain, nah kalau dicampur ke bensin apa bakal bisa larut? Suhu titik bekunya itu tinggi, 40 derajat ya. Di suhu ruangan beku dia. Nah, kalau nggak bisa larut ke bensin lah, jadi beku. Beku ketika misalnya sebelum masuk injektor gitu, dipompa gitu, mengumpul, kan jadi masalah nanti. Kalau margarin paling enggak ya ada bagian yang larut lah. Misal antara bagian yang larut dan enggak. Jadi penulis mungkin nggak akan pakai yang deep fry itu, tapi pakai white fat. Nanti lihatlah gimana. Ini penulis juga mungkin rencana ganti ring piston lah. Cuma rupanya yang bengkel dekat rumah itu ganti uang. Tak kira orangnya masih sama kok, masih bengkel. Ternyata orangnya sudah ganti, pemiliknya udah ganti. Harus Kak Sido dekat rumah. Mungkin sekalian nang bengkel balap mari ya. Sekalian di war up ngono, sekalian es. Kalau penulis jadi ragu juga nih, kalau misalnya di power up top speednya nambah jadi misalnya 130, makin sulit untuk ngetes oli, karena penulis sering ngetes olinya itu pakai membandingkan top speed ya.
Ya mungkin sederhana aja lah ya, minta tetap kapasitasnya cuma apa, gimana caranya biar anu ya, nggak fuel dilution gitu ya. Ya wes lah gitu aja untuk margarin ini. Nggak nyangka penulis kalau mau nyari alternatifnya banyak sekali pilihan. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.